Shalom. Saya percaya, saya yakin semua Bapak Ibu pasti ingin sekali untuk datang. Tapi mungkin ada kendala, ya saya bisa memaklumi. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya. Saya tahu beberapa dan di antara kita ini adalah orang-orang sibuk. Saya menyita waktunya, maafkan, sekolah harus melakukan ini supaya kita ada komunikasi. Karena kita ini komunikasi terutama dengan saya itu tidak semuanya bisa setiap saat ya. Jadi ini saya menyempatkan diri untuk menyampaikan ke Bapak Ibu tentang sekolah kita ya. Ini sebelumnya saya mau sampaikan juga, sekolah minta maaf untuk tahun-tahun yang lalu kita mungkin belum bisa memuaskan Bapak Ibu untuk dalam pendidikan anak-anak. Ditambah lagi dengan kondisi yang kemarin terjadi ya, kita hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Jadi pendidikan itu tersendat karena apa? Memang karena ada pandemi yang tidak mungkin memaksa sekolah harus di sekolah, itu malah akan membahayakan semuanya. Tapi pada akhirnya juga ketika sudah ada banyak di rumah, kita dapatkan kendala juga. Tapi kendala itu tidak boleh membuat setiap kita itu tetap melangkah maju. Ya, walaupun kita kadang-kadang kesulitan dengan anak-anak yang sudah terlanjur banyak di rumah ya Bapak Ibu ya, terlanjur banyak di rumah, kemudian terlanjur pegang HP karena sekolah juga mengharuskan pakai HP ya. Jadi maka akhirnya anak-anak ini karena terlalu kreatif, jadi HP-nya itu saya bersyukur untuk anak-anak yang HP-nya benar-benar dipakai untuk belajar. Dan banyak yang masuk di dalam diri kita, karena informasi di HP itu pengetahuannya banyak sekali. Bisa membuat itu anak semakin pintar, tapi bisa juga membuat anak itu ketagihan untuk bermain. Nah, anak-anak juga ya mendengarkan ya anak-anak ya. Bapak Ibu juga beberapa pusing untuk disampaikan ke gurunya. Anak saya ini ya ampun sudah terlanjur ketagihan gadget dengan game. Lihat TikTok ya, lihat YouTube tapi YouTube-nya yang nggak jelas. Nah, yang seperti itu. Nah, ingat semuanya itu ada waktunya di mana kita harus berhenti dan akhirnya harus fokus. Nah, ini yang seperti ini saya mau minta tolong Bapak Ibu di awal saya mau minta tolong untuk Bapak Ibu mulai diingatkan anak-anaknya, karena mulai besok hari Senin sudah sekolah. Ya Bapak Ibu ya, bangunkan diri kita, besok sudah sekolah, hari Senin ya, hari Senin. Saya juga kaget, cepet banget ya. Nah, baik, minta tolong slide-nya. Kita harus ingat, minta tolong slide. Saya ingat, ini firman selalu ada di dalam diri saya. Dan setiap kali saya diingatkan untuk ini. Ya, di Amsal 13 ayatnya yang ke-18, karena masa depan itu sungguh ada. Bapak Ibu sepakat ya dengan ini, karena ini Tuhan sendiri yang ngomong ya, dan saya sangat sepakat dengan itu. Dan setiap saat ini selalu mengingatkan saya selalu punya harapan untuk anak-anak, karena ada di dalam firman Tuhan. Masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu tidak pernah hilang. Ini yang harus kita pegang. Pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Jadi kita pasti punya pengharapan untuk masa depan anak-anak, dan anak-anak ini pasti akan punya masa depan yang baik. Tapi apakah dengan firman ini saja itu tuh akan terjadi begitu saja? Enggak, ini perlu perjuangan Bapak Ibu dan kami semua yang ada di sekolah ya. Perlu perjuangan Bapak Ibu dan kita yang ada di sekolah. Saya mengingatkan lagi, mungkin tahun-tahun yang lalu saya sudah sempat sampaikan Bapak Ibu bahwa anak-anak kita ini adalah ada di dalam ini range golden age. Jadi anak ini di masa emas. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu ya, ini masa emas. Karena apa? Anak-anak ini umur 3 tahun sampai 12 tahun, ini adalah anak-anak yang seperti spons, nyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Nyerap, benar-benar nyerap.
seperti ini apa busa itu ya, kalau dikasihkan air langsung sep. Nah, jadi semua yang kita berikan itu direkam oleh anak-anak kita. Ya, ini yang mesti harus kita ingatkan diri kita. Jadi pasti kita mesti harus ingat juga segala sesuatu yang negatif, ya, positif itu semuanya terserap. Jadi mesti harus banyak yang positif yang harus diserap oleh anak-anak. Nah, untuk itu bagian kita untuk menjaga mereka supaya mereka tidak lebih banyak yang negatif yang diserap. Ya. Dan pada masa anak-anak di usia ini kita mesti harus berikan banyak hal untuk membuat anak-anak ini punya banyak lebih lagi yang dia tahu, dia dari banyak hal, mungkin dari karakter, dari dari pengetahuan, semuanya mesti harus kita berikan. Jadi untuk di SD ini adalah sebenarnya efektif sekali kalau kita banyak memberikan didikan, nasihat, itu sangat efektif. Ya, minta tolong slide-nya langsung lagi diteruskan aja ya Pak Oki, minta tolong. Ya, nah Bapak Ibu, di tahun ajaran ini kita ini dihadapkan pada sebuah kurikulum yang baru. Nah, apakah kurikulum yang baru ini akan diberlakukan semuanya? Tidak, ini nanti akan bertahap. Ya, jadi untuk tahun ajaran baru ini ada kurikulum baru dari pemerintah yang akan disampaikan, diterapkan untuk sekolah. Semuanya, semua sekolah dari jenjang fondasi di TK sampai kuliah. Ya, ini kurikulumnya semua baru. Nah, namanya apa? Kurikulum Merdeka. Kenapa Merdeka? Ini lebih cenderung membuat supaya anak-anak ini merdeka untuk belajar, gurunya juga merdeka untuk memberikan pengajaran yang lebih efektif, lebih sesuai, lebih yang kebutuhan yang diberikan ke anak-anak itu pas. Nah, memang ini butuh guru-guru yang mesti harus memahami anak-anak. Kami mencoba memahami anak-anak, tapi tidak mungkin kami bisa sendiri. Jadi pasti kami minta pertolongan Bapak Ibu untuk kita bisa saling memahami untuk anaknya. Jadi Bapak Ibu minta tolong, kami guru tidak akan pernah bisa sendiri. Jadi mari kita komunikasi dengan baik supaya tujuan anak-anak belajar dengan efektif pada masanya itu mendapatkan banyak hal yang mereka itu bisa. Ini perlu kerjasama yang baik. Nah, mungkin saya tidak akan lama, saya mungkin banyak nanti yang akan saya skip karena saya tahu banyak yang sibuk ya. Jadi saya akan cepat untuk memberi informasinya. Jadi nanti di sekolah ini akan ada 2 kurikulum diberlakukan Bapak Ibu. Yang kelas 1 dan kelas 4 tahun ini di 2022 sampai 23 ini akan jangan dulu Pak Oke, jangan dulu, jangan tadi dulu. Ya. Ini kelas 1 dan kelas 4 akan diberlakukan kurikulum Merdeka. Yang seperti apa? Tunggu dulu nanti ya. Yang berikutnya adalah tetap kurikulum 2013 tetap berlaku, tapi untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Nah, kapan mereka akan berubah? Tahun depan bertahap. Jadi tahun depan akan tambah di kelas 2 dan kelas 5. Dan tahun berikutnya baru kelas 5, kelas 3 dan kelas 6. Jadi nanti praktis di tahun ajaran 2023-2024 menuju ke 2025 semuanya sudah memakai kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana dengan kita kan punya ada 2 nih program di tempat kita nih ya. Ada ISI, ada nasional yang reguler dengan berbahasa Indonesia. Yang ISI bagaimana? Yang ISI kita ini memang tidak terlalu banyak terpengaruh, hanya bagian yang teknis nanti untuk pembelajarannya nanti akan kolaborasi untuk tetap ada disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Ya,
Karena apa? Isi kita ini memakai buku-bukunya yang lebih cenderung ke kurikulum Cambridge ya. Jadi tidak banyak terpengaruh, tapi hanya pada saat kita secara teknis memberikan pembelajaran ini akan lebih banyak ke mengkolaborasikan dengan kurikulum Merdeka. Padahal sebenarnya yang kurikulum diisi ini sudah banyak diberlakukan hampir seperti apa yang dimaui dengan kurikulum Merdeka ini. Ya. Jadi untuk nasional dan isi ini masa perubahan, ini nanti masa transisi untuk perubahan ini tetap keseluruhannya ada waktunya kita tetap menggunakan transisi untuk menuju ke kurikulum Merdeka. Teknisnya bagaimana? Nanti pada saat sudah berlangsung, kalau saya jelaskan di sini nanti Bapak Ibu tambah beban. Jadi nanti sambil berlangsung pembelajaran kita akan tahu perubahannya ya. Baik. Kurikulum Merdeka, nah ini ya sudah ya sesuai dengan isinya sudah sesuai dengan pegangan. Yang kelas 2, 3 nanti akan menyesuaikan. Oke, berikutnya Pak. Pak Oki, berikutnya. Apa perubahannya? Nah, ini ya, perubahannya apa? Ini yang banyak menyolok adalah di sini. Ya, yang banyak menyolok adalah di sini. Mungkin saya di sini supaya saya bisa lihat ya Bapak Ibu. Ada 2 kegiatan utama di dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran intrakurikulernya itu ada perubahan sedikit berubah, ya. Mata pelajarannya apa? Ada masih sama, agama masih ada, pendidikan Pancasila, PPKN itu, kemudian bahasa Indonesia, matematika. Nah ini IPA dan IPS ini melebur jadi satu, jadi IPAS. Kemudian seni budaya masih ada. Nah seni budaya ini kami nanti akan lebih bervariasi, bukan hanya art and craft, tapi juga ada menari, juga ada musik, ada teater seperti itu. Nah bagaimana nanti pelaksanaannya? Kita tunggu aja nanti ya pelaksanaannya di sekolah. Kemudian ada PJOK, bahasa Jawa masih ada. Kenapa bahasa Jawa masih ada sih? Itu kan susah. Bapak Ibu kita ini masih ada di Jawa. Jadi sampai kapanpun Jawa ini masih ada, jangan jadi momok. Ini kita akan permudah nanti. Anak-anak saya lihat tuh, anak-anak itu semakin enjoy. Saya lihat semakin enjoy, tapi mama papanya yang pusing. Ya kan? Tapi ini bisa ya, bisa. Bahasa Jawa ini tetap ada karena kita memang ada di Jawa dan pemerintah bangsa kita ini menghargai budaya. Jadi ini tetap ada. Dan bahasa Inggris yang lalu, walaupun kita sudah punya bahasa Inggris terus ya, kita ada pelajaran bahasa Inggris, tapi yang di nasional yang lain, di luar, di negeri dan di sekolah yang lain belum tentu ada. Nah, tapi di tahun ini bahasa Inggris itu dianjurkan harus diberikan untuk di jenjang SD. Jadi semua sekolah sekarang ada bahasa Inggris ya, walaupun kita sudah memulai sejak lama. Oke. Terus kita masih ada tambahan, TIK masih ada, dan kemudian Mandarin masih ada ya. Kenapa yang lalu itu kok di skip? Nggak ada mem. Karena kita lebih banyak karena materi-materi yang harus disampaikan itu banyak yang kurang karena waktu kita pandemi itu membuat kita itu kekurangan waktu. Jadi untuk yang tidak terlalu esensial masuk di dalam rapot jadi kami skip. Itu yang terjadi yang lalu. Jadi untuk besok tetap akan ada. Ya, pendekatan untuk mata pelajaran ini apakah tematik seperti yang lalu? Enggak. Kali ini mapel. Kalau yang diisi masih mapel, tetap yang sama. Yang lalu juga sekalipun tematik diisi tetap mapel. Ya, jadi tidak terlalu banyak terpengaruh. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, yang kedua ini adalah di kurikulum Merdeka ini ada proyek profil pelajar Pancasila. Ini pemerintah mau anak-anak itu punya karakter yang dibangun seperti karakter di dalam Pancasila. Dia punya karakter mandiri. Bisa di ini Pak Oki. Yang selanjutnya.
ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya akan bagi materi ini ke Bapak Ibu supaya nanti dibaca sendiri. Di skip Pak, yang selanjutnya. Nah, ini. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ini loh, yang dimaui adalah anak-anak itu punya karakter yang ada di dalam ini. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, tahu menghargai budayanya, ya, tahu menghargai kebinekaan bahwa kita itu berbeda. Itu tuh anak-anak tuh harus punya karakter itu. Kemudian mau bergotong royong, saling kerjasama. Ini yang akan dibangun kembali. Karena mungkin juga pengaruh ya, kerjasama anak-anak sekarang mungkin sudah bentuknya berbeda ya. Berbeda karena kerjasamanya lewat gadget mungkin ya. Tapi kita akan bangun mulai lagi. Karena ternyata kita ini tetap nggak boleh dihilangkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kita butuh peduli dengan orang lain, saling membantu. Nah, ini harus ditumbuhkan lagi. Ya, selain nanti dia itu bisa menjadi lebih berpikir, yang bernalar, yang kritis seperti itu. Tapi yang paling utama itu banyak ini harus semuanya ada. Ya, kreatif, mandiri, itu semuanya kita pengen dari dasar. Pemerintah juga pengen ini semuanya dibangun. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang akan dimasukkan di dalam kurikulum yang baru ini dengan pembelajaran yang dikolaborasikan dengan di setiap mapel yang ada. Itu. Oke, lanjut Pak Oki. Nah, menuju ke sana, dari yang lalu kita belajar ketika pandemi ini anak-anak kan lebih banyak sendiri di rumah, main game, kemudian belajar sendiri pakai HP, nggak ada temannya. Walaupun kita sudah mulai dengan setengah tahun itu belajar di sekolah, tapi ini terlalu kurang karena banyak waktu di 2 tahun yang lalu itu mereka nggak banyak sosialisasi. Nah, untuk itu sekolah menanggapi ini akan lebih banyak besok. Ini akan banyak memakai project based learning. Jadi akan banyak praktek, akan banyak membangun anak-anak ini bekerja sama. Terus juga secara mandiri juga setelah bekerja sama kan nanti akan ada nih ditunjuk pasti ada leadernya, pasti ada ininya. Jadi kita berharap dari setiap praktek yang ada itu memunculkan semua potensi anak. Ya, yang tadinya nggak berani mengerjakan sendiri, tapi kan kalau ada temannya itu kan bisa saling ini, kamu gini aja, saling bantu. Anak-anak itu kalau sudah kerja sama itu tuh bagus. Jadi tidak seperti kadang-kadang kalau kita itu ada egoisnya ya. Kalau anak-anak itu enggak. Biasanya mereka bisa bekerja sama dan bisa ngobrol dengan baik. Nah, yang ini yang akan kita itu budayakan, ya. Akan banyak praktek repot, iya, ini repot. Karena apa? Gurunya mempersiapkan lebih banyak, anak-anaknya juga ikut mempersiapkan. Dan anak-anak kan setiap kali yang mempersiapkan orang tuanya. Iya, Bapak Ibu, tapi tidak sepenuhnya saya minta tolong diberikan anak-anak itu hanya nih. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Minta tolong, yuk kamu besok harus siapkan apa, yuk dilihat. Jadi libatkan anak-anak supaya anak-anak ini mengalami prosesnya dia untuk mandiri. Jadi jangan langsung kamu besok apa, beli apa, belikan semuanya. Libatkan, diajak kayak kemudian beli apa, atau misalnya tidak harus beli, kamu cari apa. Nah, kalau yang ada di lingkungan rumah, ayo kamu disuruh apa. Nah, bagian mengingatkan ini yang penting buat orang tua, kerjakan buat anak-anak. Jadi kami harus buka-buka terus ini catatan anak-anak. Bapak Ibu, saya minta tolong dengan sangat
anak-anak kalau disuruh baca sendiri, apalagi kelas 1 yang mungkin belum bisa baca, pasti nggak bisa. Oh, yang sudah gede-gede aja mungkin sudah dikasih tulisan mereka juga masih miss, masih ada yang kelewatan. Jadi pasti butuh bapak ibu, jangan dilepas ya, jangan dilepas karena pasti ada anak-anak juga nggak teliti. Karena apa? Kalau nanti sudah terbiasa anak-anak itu disuruh ngecek, lama-lama nanti terbiasa dia akan bisa dan dia akan bisa dilepas sendiri, pasti itu. Tapi dari awal mesti kita harus bimbing mereka. Repot dong kita. Ya, saya minta tolong ya Bapak Ibu kesediaannya ya. Untuk siapa sih? Ya, untuk siapa? Bukan untuk saya loh ya. Untuk anaknya juga ya. Oke. Ya, kemudian ini untuk apa sih? Kenapa lebih banyak praktek? Ya ini loh Bapak Ibu, kami ingin ini terjadi buat anak-anak. Mereka belajar bekerja sama, memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengendalikan emosi ya. Karena barengan sama teman-temannya itu bisa jadi salah pendapat, beda pendapat kayak gitu tuh bisa anak-anak belajar mengendalikan emosi. Kemudian mereka tidak gampang menyerah, mandiri. Nah, itu yang paling penting ya, dengan waktunya itu akan disesuaikan dengan nanti di sekolah. Nah, kemudian apa yang perlu orang tua ini bantu untuk perhatian di bagian ini? Bapak Ibu, kalau yang lalu kita pakai jadwal sama dari minggu ke minggu, ya kan? Besok hari Senin pokoknya BI sama BI sama Math ya. Selasa PKN sama yang lain lah gitu ya, sama IPA. Kali ini nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon perhatiannya dengan sangat untuk perhatikan weekly plan atau jurnal mingguan yang diberikan untuk anak-anak. Minggu ini karena kita ini memberikan proyek, kan tidak mungkin ya proyek 1 jam selesai, jadi 1 mata pelajaran selesai kan tidak mungkin. Jadi mungkin bisa jadi proyek itu seharian, supaya anak-anak itu betul-betul tahu, betul-betul mudeng, betul-betul paham apa yang dia kerjakan dari proses awal sampai akhir. Nah, ini yang akan diberlakukan. Jadi minta tolong, karena tidak sesuai dengan yang lalu. Ini BI, pokoknya baunya buku BI setiap Senin. Ini enggak lagi. Jadi mesti lihat weekly plan. Bisa jadi minggu ini enggak ada nih BI, enggak ada. IPA terus bisa jadi. Atau hanya IPA sama bahasa Inggris dalam seminggu itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau kolaborasi. Karena ini tidak hanya satu mapel itu satu proyek. Bisa jadi kolaborasi. Karena bisa jadi BI, IPA. Karena apa? Anak-anak melakukan penelitian, pengamatan, kemudian dilaporkan, itu tuh sudah ada IPA-nya, ada bahasa Indonesia-nya, cara melaporkannya gimana, presentasinya gimana. Nah, ini kolaborasi ini akan melibatkan beberapa mapel bisa jadi satu. Nah, untuk proyek-proyek yang seperti ini nanti akan ditulis di dalam weekly plan setiap minggunya, ya, jurnal mingguannya. Jadi minta tolong Bapak Ibu lihat ya jurnal mingguannya ini anak-anak besok ngapain. Jangan sama sudah hafalan. Ini pokoknya bawanya bukunya ini. Enggak ya, jadi jangan jadi kebiasaan seperti yang lalu karena ini sudah sesuatu yang baru ya. Bapak Ibu minta tolong. Apakah ini juga berlaku untuk yang K13? Sesekali seperti itu juga. Karena apa? Kita akan transisi. Kita akan menuju ke arah sana. Jadi tetap ya, yang K13 selain pokoknya lihat aja dari setiap mingguan yang gurunya berikan itu mesti dilihat. Bapak Ibu ya minta tolong ya. Yang Bapak Ibunya sibuk keluar kota gimana ya Mem? Ya minta tolong sempatkan telepon anaknya untuk melihat kegiatan anaknya ya. Oke. Selanjutnya Pak Oki. Nah,
Bagaimana dengan penilaian? Di K13, ini saya sifatnya hanya mengingatkan aja ya Bapak Ibu ya, ini sudah berjalan. Yang lalu saya sudah pernah sampaikan juga penilaian di K13 sama seperti yang lalu ya. Ada penilaian keterampilan, spiritual, sosial, kemudian pengetahuan. Nah yang jelas pasti ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian semester, itu masih ada. Masih ada tes dong Mem? Masih ada ya, masih ada, semuanya masih ada. Bapak Ibu saya mengingatkan juga untuk bagian ini penting ya. Minta tolong kalau belajar itu jangan dikebut hanya pada waktu tes semester ya, tapi harian juga. Tes semester, tes tengah semester hasilnya nggak bisa diremedi ya, sudah apa adanya itu. Jadi tapi yang harian, kalau kita sudah persiapan dari harian, anak-anak itu ngerti di akhir tengah semester dan semester itu pasti bisa. Karena berkali-kali kita ini materinya diulang-ulang. Kami ini diulang. Yang anak-anak yang ngerti cepat nangkep itu biasanya malah bosan. Kok ini lagi. Tapi anak-anak yang mungkin tidak pernah belajar itu menjadi sesuatu yang baru dan mungkin tidak mengerti sama sekali. Sebenarnya intinya adalah belajar tekun, belajar rajin. Ya, membiasakan untuk belajar ini. Kalau anak-anak disuruh, ayo belajar, kayaknya nggak bisa Bapak Ibu. Mesti minimal didampingi. Ya enggak didampingi setiap hari enggak apa-apa lah. Sesekali kalau memang sangat sibuk, sesekali didampingi. Jadi anak-anak itu ngertilah belajar bahwa dia itu harus belajar dan bertanggung jawab untuk belajar. Ya, ini jadi jangan terjebak pada penilaian tengah semester ini karena apa? Itu tidak bisa diremedi. Saya mengingatkan aja ini. Lanjut Pak, oke. Lanjut. Nah, ya. Masih ada KKM sama. KKM ini 3 tahun tidak berubah. Apakah besok berubah? Enggak akan berubah. Ya, ini kami tidak akan berubah. Nanti kami berikan materinya ke Bapak Ibu ya. Ini masih berlaku ya, masih berlaku untuk yang K13. Lanjut Pak Oki, lanjut. Oke. Kriteria kenaikan kelas 3 yang lalu sudah diberikan. Saya mengingatkan saja. Ya, ini sesuai dengan Permendik 23 tahun 2016. Yang pertama kali, ini karakter spiritual, karakter sosial itu mesti harus bernilai B. Ya, dari sisi kemandirian kan ada tuh di sama gurunya dilihat setiap hari anak-anak. Kalau bolosan waduh ya itu berarti berkurang tuh ya. Minta tolong itu berarti harus diperbaiki. Yuk lanjut Pak Oki. Ya, pengetahuan juga masih ada. Predikatnya seperti apa? Nah, ini yang saya juga mau mengingatkan lagi. Kalau ada lebih dari 3 mapel tidak tuntas, berarti sudah dipastikan tidak bisa naik kelas. Ya, minimal tuntas. Ya, mesti harus diusahakan. Oke, lanjut Pak Oki. Ini nanti saya berikan aja materinya. Kita skip. Nah, ini loh Bapak Ibu, yang beberapa yang mungkin kita ya saya berusaha maklum ya Bapak Ibu ya, tapi minta tolong untuk ke depan yang ini tolong sangat diperhatikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memperhatikan anak-anaknya itu jadi anak-anak yang rajin sekolah. Saya berterima kasih sekali. Karena apa? Ketika anak-anak itu tidak ada di sekolah, apa yang bisa kami buat? Ya kan? Kami tidak bisa pergi ke rumah. Satu persatu kami tidak pernah bisa itu. Kalau sekedar kunjungan mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali oke lah. Tapi kalau setiap hari untuk belajar di mereka kan tidak mungkin. Jadi satu-satunya jalan kami minta tolong Bapak Ibu datangkan anaknya ke sekolah biar kami bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan buat mereka. Jadi minta tolong sekali lagi kehadirannya.
Ini idealnya Bapak Ibu 85% itu tuh harus hadir. 15%-nya itu bisa tidak masuk. Tapi yang lalu karena juga kondisi ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kita tidak boleh terjebak dengan yang kemarin karena kondisinya sekarang berbeda, ya. Dan kita tetap berdoa untuk ke depan tidak ada lagi kondisi yang seperti kemarin terjadi. Jadi kita bisa buat anak-anak yang paling penting bawa anak-anak ke sekolah supaya kami bisa berikan yang terbaik buat anak-anak. Itu yang paling penting. Jadi alasannya Bapak Ibu sibuk tidak bisa nganter, ayo mulai dipikirkan dari sekarang. Piye caranya anaknya ke sekolah, ya? Karena itu adalah konsekuensi Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya, ya, Bapak Ibu ya. Tak tolong, oke. Berikutnya, ya Pak Oki. Nah, oke, ini saya juga hanya mengingatkan kalau nanti ada nilainya 0 nggak ikut berarti ya ditulis 0, benar-benar 0, ya. Oke, lanjut Pak Oki, bisa lanjut. Oh, ini Vito ya. Nah, ini Bapak Ibu saya mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang anaknya belum punya NIK, ya. Kalau anak-anaknya belum punya NIK minta tolong diurus. Belum punya akte minta tolong segera diurus karena untuk anak-anak terdaftar di sekolah dan diakui di pemerintah itu adalah NIK dan akte kelahiran. Kalau enggak punya itu bisa sih sekolah, tapi di data online, di data pemerintah yang terdaftar dan diketahui oleh pemerintah itu tidak diakui. Jadi harus punya NIK dan harus punya akte. Mulai sekarang yang belum punya harus diurus, ya, supaya apa? Anak-anak Bapak Ibu terdaftar di Dinas Pendidikan, diakui bahwa ini adalah pelajar, ya. Ini yang paling penting. Oke, karena juga rapotnya itu nanti juga online juga. Rapotnya itu online, jadi kami bisa ngisi di online itu karena dengan passwordnya adalah NIK dan akte itu, ya. Oke, lanjut. Kriteria kelulusan, saya sifatnya mengingatkan juga, pasti menyelesaikan dari kelas 1 sampai kelas 6, ya. Kemudian baik nilainya untuk agama PKN harus, kalau tidak baik berarti tidak lulus. Kemudian tuntas mapel lain, ya, mata pelajaran yang lain itu tuntas. Kemudian mengikuti tryout, ujian praktek, ujian sekolah. Masih ada ujian ya Mem? Masih, sampai kapanpun ujian sekolah itu masih. Kalau ujian nasional enggak, sudah lama tidak ada lagi. Tapi ujian sekolah, ya, ujian sekolah masih ada. Kemudian ijazah, nah balik lagi ini adalah goalnya. Ketika enggak punya NIK, ketika enggak punya NISN, ya, akte, enggak punya NIK, ngurus NISN ya susah, ya. Enggak punya akte susah. Makanya itu yang mesti harus dipunyai. Akibatnya nanti kalau enggak punya, sekolah tidak bisa mengeluarkan ijazah. Karena apa? Tidak diakui. Di pemerintah enggak ada. Ya, itu yang paling penting. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan kurikulum merdeka? Bagaimana penilaiannya dengan sana? Kurikulum merdeka ini ada KKM enggak? Ternyata enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada KKM-nya. Terus gimana penilaiannya? Ada capaian yang harus dipenuhi. Ada capaian pembelajaran. Jadi ada keputusan Badan Standar Kurikulum itu yang nomor 8 tahun 22. Ini ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Jadi ada standar tertentu yang mereka harus terpenuhi. Hanya ini bedanya ini Bapak Ibu, saya sekalian mengenalkan. Ini di SD ini diperkenalkan dibagi menjadi 3 fase. Ya, fasenya itu fase A, B, dan C. Fase A itu kelas 1 dan 2. Ya, kemudian fase B itu 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Nah,
tiap fase ini ada target yang harus dipenuhi, dan yang paling penting adalah ini pedomannya harus terpenuhi sesuai aturan seperti CP yang ada. Tapi saya lihat Bapak Ibu, CP yang ada itu memudahkan anak-anak sebenarnya. Targetnya nggak terlalu besar, tapi Bapak Ibu nggak boleh terlena, karena bagian anak-anak ini adalah memang harus belajar, ya. Yang paling utama adalah harus belajar. Ini tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Supaya anak-anak ini seperti spons yang terus dapatkan sesuatu yang baru, ya. Oke, lanjut. Dan nanti gimana kalau tidak ada KKM? Apakah masih ada tes? Ada tesnya. Nah, tesnya ini modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tes diagnostiknya. Jadi di awal kita pengen tahu nih anak-anak ini di awal itu kondisinya seperti apa. Akan ada tes di awal, tes diagnostis untuk mengerti anak ini kemampuannya seberapa. Nah, nanti kami lihat capaian pembelajarannya itu anak-anak ini ada di posisi di mana nih. Nah, setelah itu kita berikan sesuai dengan apa kebutuhan mereka, sesuai dengan kurikulum yang ada, supaya anak-anak ini mencapai apa yang ditargetkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara banyak hal. Bisa dengan belajar model yang kemarin, bisa juga dengan model yang tadi, project based learning tadi yang banyak praktek, yang seperti itu. Kami akan kolaborasikan semuanya supaya anak-anak ini bagaimana caranya dia tercapai, ya. Bapak Ibu minta tolong bantu kami untuk ini ya, untuk anak-anak supaya bisa mengikuti dengan baik. Kemudian, apakah penilaian harian ada, cuma mungkin tidak seperti yang lalu. Begitu ini di drill gitu ya. Tidak. Penilaian harian itu tidak hanya dengan model tes yang tertulis, enggak. Kami akan gunakan banyak hal. Bisa jadi dengan tes yang model ini tadi, kelompok gitu, kemudian tes model wawancara, tes model banyak hal lah kita akan dilakukan, ya, supaya kita tahu anak-anak ini kalau tidak dengan cara ini bisa tercapai dengan cara ini, tidak dengan cara ini bisa tercapai dengan cara ini, ya. Kemudian penilaian tengah semester masih ada tetap Bapak Ibu, ya. Jadi model tes itu ada, penilaian akhir tetap ada. Nah, bentuk rapotnya, nah sekarang ini bedanya adalah bentuk rapotnya. Kalau yang lalu kita ditulis angka, tapi besok tidak akan ada angkanya. Jadi akan deskripsi modelnya, anak ini sudah memenuhi, menguasai, berkembang, belum berkembang, bagian ini belum memahami, dan seperti itu akan disampaikan di dalam rapot, ya. Ini yang utama adalah mereka tercapai sesuai dengan capaian pembelajarannya. Oke, lanjut Pak. Oke. Yang berikutnya ini lebih penting lagi Bapak Ibu. Anak-anak ini kan masih anak-anak kecil yang butuh sangat belajar, bukan hanya sekedar belajar pengetahuan. Nah, yang ini di sekolah mungkin juga sudah diajari kayak piket bersama, bersih-bersih, kayak gitu diajari. Nah, kami mohon ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga diberlakukan. Mungkin sudah banyak di anak-anak kita ini sudah melakukan, tapi yang belum, ini mungkin kita butuh kerjasama antara Bapak dan Ibu dengan kami, supaya anak-anak ini melakukan, ya. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah, ada, ya, ada untuk apa? Nih, belajar mandiri. Ini anak-anak kalau tidak belajar dari rumah dan sekolah, pasti di rumah kan tidak disuruh. Nah, ini bahaya ini. Padahal belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah, dimanapun anak ini belajar, ya. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu kita bekerjasama untuk ini. Nanti gurunya akan memberikan ini perintah untuk anak-anak, dikasih kayak lembaran yang butuh ditandatangani orang tua. Kalau anak-anak tidak mengerjakan, ya jangan ditandatangani ya Bapak Ibu. Kalau ditandatangani supaya anaknya dapat nilai, ya terserah kalau Bapak Ibu mau membuat anaknya seperti apa yang Ibu mau, seperti Bapak mau. Kalau hanya sekedar pelajarannya, didikannya dengan tanda tangan, nah itu tanggung jawab Bapak Ibu. Nah,
Yang rugi siapa? Nanti Bapak Ibu kalau hanya sekedar tanda tangan. Tapi kalau anak-anak ini melakukan dengan benar, pasti ini akan berdampak yang sangat baik. Ya, dampaknya akan sangat baik. Jadi supaya mereka belajar mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, tidak malas ya. Kemudian bisa menolong kerepotan orang lain, peduli. Nah ini yang mau kita bangun, ya, mau dibangun supaya tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Jadi karakternya itu antara di rumah dan di sekolah itu sama, ya, seperti itu ya. Jadi kayak kecakapan hidup bantu orang tua ya, ngepel, nyapu, nyuci piring. Mungkin yang sudah bisa nyuci baju sendiri sekalipun belum terlalu bersih, tidak apa. Saya juga cobakan untuk ponakan saya juga gitu. Sekalipun tidak bersih nanti ya terpaksa saya ngulangi lagi. Tapi dia sudah melakukannya. Ya itu penting karena apa? Anak-anak itu butuh proses. Ini yang paling penting. Tidak bisa instan. Proses. Sekalipun dari awal belum sempurna, tapi lama-kelamaan pasti akan sempurna dan semakin disempurnakan. Ini yang penting. Oke, lanjut Pak Oki. Pak Oki lagi. Lanjut. Nah, yang ini juga pembiasaan disiplin ya. Balik lagi saya minta tolong seragam. Kalau laundry Bapak Ibu minta tolong ya dilihat jadwalnya anak-anak ya kalau laundry ya. Jangan-jangan nanti sama seperti kemarin itu masih di laundry yuk men. Aduh mamanya nih laundrynya telat ini ngambilnya nih pasti. Nah yang seperti ini jangan. Apakah masih akan ada hukuman? Pengurangan poin ya, karena ini adalah poin kedisiplinan. Nanti di kelas pasti akan ditulis poin hari ini tidak pakai seragam. Minta maaf ya Bapak Ibu, ini tetap diberlakukan, tapi di kelas nanti akan ada komitmen di kelas, peraturan di kelas. Bapak Ibu gurunya mesti akan mengingatkan ini supaya apa? Anak-anak itu kalau sudah diberikan tanggung jawab ini, ya kita harus konsekuen. Ya kita belajar untuk konsisten dan konsekuen. Nah ini yang mesti kita didik buat anak-anak. Bagian orang tua apa? Ya ikut belajar anak-anak biar menyiapkan. Ya kita membantu mereka menyiapkan. Senin itu pakai merah putih, ya sama dengan hari Kamis. Kalau Senin ada upacara, atau ada upacara bendera yang lain dengan seragam merah putih, bawakan topinya. Dasi setiap hari dipakai. Mem tidak punya dasi, dasinya hilang-hilang. Yuk diajari anak-anaknya supaya dasinya tidak hilang bagaimana caranya. Memang anak-anak itu perlu diajari untuk mereka itu teliti. Hilang terus mem, ya harus diajari. Harus diajari. Memang begitu. Supaya tidak hilang-hilang bagaimana caranya. Nanti beli terus, ya kita harus didik dia. Mama ini uangnya habis nanti untuk beli terus. Di sekolah akan disediakan kalau hilang silahkan beli. Tapi maaf, pasti harganya lebih mahal dari luar. Karena kami tidak mau, kami bukan toko ya Bapak Ibu ya, kami bukan toko jadi minta maaf. Ya, kami pasti akan jualnya mahal. Ya, oke. Kemudian kaos kaki ya Bapak Ibu minta tolong kaos kaki jangan di bawah, kalau bisa di atas, jangan kalau bisa tapi diusahakan di atas mata kaki 10 cm, bukan 10 cm lah, 5 cm di atas mata kaki, jangan terlalu bawah ya, jangan terlalu bawah, nggak rapi kalau anak-anak itu di terlalu bawah gitu, nggak rapi. Kemudian diusahakan untuk hari Selasa itu kan pakai pramuka, pramukanya beli sendiri. Pakainya kaos kaki sama sepatunya hitam. Yang belum punya sepatu hitam mau beli yang baru supaya ndak harus beli banyak, ya utamakan hitam saja ya. Jadi setiap hari pakai hitam itu, kalau memang ndak punya ya itu aja. Tapi kalau punya beberapa ya yang Selasa pakaikanlah yang hitam ya. Tuh. Terus hari ini ya Bapak Ibu sudah nanti kemarin kayaknya kalau nggak salah sudah disampaikan di pengumuman orang tua murid untuk seragam ya, kita sudah mengingatkan ya sesuai dengan itu ya. Oke lanjut Pak Oki. Ya.
Kalau dapatnya sepatu hitam apa harus beli kan? Untuk saat sekarang nggak usah dulu kalau memang belum waktunya membeli. Nanti waktu membeli silahkan beli yang hitam, ya Pak. Ya, oke. Kami tidak akan mempersulit Bapak Ibu, tapi diusahakanlah kalau nanti beli, kalau belum punya hitam, belilah hitam. Oke, oke. Nah, pembiasaan disiplin ini Bapak Ibu minta tolong dengan sangat, ya. Masih banyak beberapa yang saya itu kadang-kadang mules, jadi yang tiba-tiba bolos nggak ngasih tahu, tiba-tiba pergi nggak ngasih tahu. Nah, yang seperti ini saya minta tolong sekali, ya beri anak-anak contoh yang baik Bapak Ibu ya. Kalau pergi mesti pamit sama dengan di sekolah. Kalau nggak masuk silahkan hubungi gurunya. Ya kalau nggak bisa gurunya dihubungi, hubungi TU supaya TU-nya nyampaikan ke gurunya. Minta tolong ya, berikan pembiasaan yang baik buat anak-anak. Ya, biasakan mereka pamit. Ya, dimulai dari kita. Ya, kita yang akan kasih contoh anak-anak. Ini ya Bapak Ibu ya, kita sudah banyak libur. Ya, kita sudah banyak libur kemarin. Jadi untuk besok kita berharap kita efektifkan waktu, kita kejar semua ketinggalan yang 2 tahun yang hilang sia-sia itu, kita akan kejar ketinggalan dengan membuat semuanya jadi lebih efektif ya. Oke lanjut Pak. Oke ternyata selesai, materi saya selesai Bapak Ibu. Ada satu lagi, kita mesti kerjasama ya Bapak Ibu. Saya minta tolong kita kerjasama dengan baik. Ya, kita harus sepakat untuk bisa kerjasama dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan ada pengumuman. Oh ya, satu lagi. Ada pengumuman yang bagian eskul pengembangan diri. Mulai tahun ajaran baru ini kita akan berlakukan ya, kayak pramuka seperti itu kita akan kerjakan. Cuma pramuka mungkin akan 2 minggu sekali, tidak setiap minggu. Maksudnya pakai baju pramukanya tetap siap Selasa, tapi kegiatan pramukanya akan 2 minggu sekali. Nanti akan sesuai dengan jadwal pemberitahuan nanti dari guru kelas semuanya. Jadi minta tolong informasi segala sesuatu di buku pengumuman. Kita akan ada buku komunikasi, juga ada agenda, itu mesti dibaca Bapak Ibu. Minta tolong setiap hari, siapa tahu ada kata-kata mutiara yang diberikan gurunya ke Bapak Ibu sebagai ini ya, bukti cinta kita ke anak-anak ya. Minta tolong dibaca. Kemudian ada eskul pilihan, nanti akan ada beberapa akan disampaikan. Kapan itu akan diberlakukan? Agustus ya, tidak Juli tapi Agustus. Kemudian kegiatan retreat kami akan rencanakan di bulan antara Agustus dan September, nanti akan ada. Kemudian field trip kemarin sudah mulai, besok mungkin kita akan lebih lagi, karena apalagi untuk pembelajaran anak-anak yang base learning ini akan mungkin membutuhkan anak-anak untuk keluar untuk observasi dan lain-lain. Ini nanti akan kami aturkan. Kemudian juga persami, ada kegiatan pramuka itu besok mungkin ini akan diambil untuk kelas 5 aja kali ya, untuk kelas 5 dari siaga yang sudah siap untuk jadi penggalang, untuk ada persami ini khusus ya. Oke, ada pengumuman untuk minggu depan saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk seminggu ke depan ya. Kita hari Senin sudah mulai, kita akan mulai bersama-sama di ruangan ini, kita akan kebaktian bersama, kita akan minta Tuhan supaya Tuhan sertai kita, supaya Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan yang mengatur langkah kita di sepanjang tahun ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama sepakat supaya sekolah ini benar-benar di dalam kuasa Tuhan. Itu penting, tidak ada yang lebih penting yang lain selain itu ya. Tuhan itu lebih dari segalanya ya. Ini jadi hari Senin saya mengundang semuanya. Yang hari ini juga belum datang saya undang. Anak-anak pasti harus datang karena mereka sudah mulai sekolah ya. Anak-anak pakai seragam yang baru. Yang anak-anak kelas 1 pakai seragamnya yang baru ya. Ya besok Senin ya. Untuk yang lain juga seragam hari Senin ya. Kemudian berikutnya untuk tanggal 12 sampai 15, jadi hari Selasa sampai dengan hari Jumat kita akan pulang, anak-anak akan pulang jam 12 ya. Anak-anak pulang jam 12. Nah jadwalnya gimana Mem?
Jadwalnya nanti di hari Selasa akan diberikan guru kelasnya. Mau kegiatannya apa saja. Kalau untuk kelas 1 mungkin akan lebih banyak kita pengenalan lingkungan sekolah dulu. Yang anak-anak yang baru, anak-anak kelas 1. Nah, untuk tanggal 18 Juli dan selanjutnya nanti jadwal akan sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Di seminggu ke depan itu akan jadwal dan lain-lain itu akan diberikan ke anak-anak. Yang paling penting adalah Bapak Ibu lihat catatan anak-anak, apa yang diberikan dari sekolah, itu yang paling penting. Dan saya berharap juga tidak hanya di HP, jadi mungkin kami juga akan berusaha juga lewat HP, tapi juga lewat fisik ya. Jadi Bapak Ibu kalau HP-nya kehapus, di fisiknya juga ada. Ya, jadi pengumuman itu tidak ada yang miss, tidak ada yang kelewatan. Itu selanjutnya Bapak Ibu saya akan perkenalkan guru-gurunya. Minta tolong guru-guru bisa standby di depan. Minta tolong Mem dan Mister standby di depan. Kita akan perkenalkan guru-gurunya, ya. Anak-anak sudah tahu gurunya siapa? Sudah tahu? Sudah tahu kah? Ya. Jangan-jangan ganti loh, Bang. Kalau ganti, gimana? Oke, minta tolong ya. Inilah guru dan staf SD Shalom di tahun 2022-2023. Saya akan perkenalkan dari ini saya sendiri ya. Dan ini skip yang ini di skip aja. Saya masih ngajar Bapak Ibu. Saya masih ngajar kelas 6 dan 5 di bahasa Jawa. Oke. Nah, ini adalah wakil saya. Ini Mbak Priti di sini, Mbak Priti. Ini wakil saya. Ini di bagian kurikulum juga. Kemudian guru bahasa Jawa di kelas 1 sampai 4 bantu saya. Saya kelas 5 6. Kemudian juga guru agama di kelas 6A ya. Oke, selanjutnya ini adalah Mem Priti dan berikutnya ada guru kelas 1 ada Mem Yuni. Sini Mem Yuni. Ini Mem Yuni di kelas 1 Joyful. Ya. Nanti kalau pramuka juga ada Mem Yuni ya menyertai juga. Oke, selanjutnya ada Mem Heni, ada Mem Heni. Mem Heni ini akan bantuin Mem Yuni di kelas Joyful, tapi juga akan mengajar seni rupa ya. Seni rupa kelas 1 sampai kelas 5 di sela-sela ada waktu beberapa. Loh, nanti habis tuh Mem waktunya di kelas yang lain? Enggak, kami akan ngatur supaya lebih banyak ada di kelas 1. Oke. Ini juga pembina pramuka. Semua kami ini pembina pramuka ya Bapak Ibu ya, karena kami harus menyertai. Oke, selanjutnya ada Mem Cisca. Kami ada 2. Kalau diperkatakan tuh Siska, tapi yang ini C, yang ini pakai C di depan. Cisca. Ini Mem Cisca ada di kelas 1 kain. Yang kemudian yang berikutnya kelas 2 ada Mem Tina. Ada Mem Tina nya di kelas 2 Loving. Ya, siapa kelas 2 besok? Di kelas 2 Loving ada Mem Tina. Yang berikutnya kelas 2 Peaceful. Karena kelas 2-nya kita punya 3, karena kemarin kita itu punya 3 kelas 1, sekarang naik jadi kelas 2-nya yang 3. Ada Mem Ana. Mem Ana ini ada di 2 Peaceful ya. Yang berikutnya ada di kelas Hanes. Nah, ini ada Mem Amanda. Nah, Mem Amanda ini pinter lah. Kalau mau bikin program-program multimedia nanti diajar di sana. Mem Amanda, oke. Yang selanjutnya ada kelas 3. Gurunya di Generous ada Mem Lela. Mem Lela ada di kelas 3A. Siapa kelas 3? Pindah kelas 3. Ya. Kelas 3 juga. Ya. Ini Mem Lela gurunya. Berikutnya ada Mem Devina di kelas Faithful. Ya, yang berbahasa Inggris sama Mem Devina. Nah, inilah Mem Devina. Berikutnya kelas 4 ada Mem Handayani. Ini kelas 4. Kok nggak berubah Mem sama tahun lalu? Iya, kami tidak banyak berubah, hanya sedikit berubah. Berubahnya adalah memang kami tambah umur tapi kami tambah semangat. Berikutnya ada Mem Uut. Nah, Mem Vivi
tapi kami lebih banyak nyampaikannya kalau manggil Mem Uut. Mem Uut. Berikutnya ada kelas 5 Mem Ninis. Mem Ninis ini di kelas 5 Forgiving. Ya, ini Mem Ninis. Yang berikutnya ada Mem Siska. Nah, yang tadi Mem Cisca, yang sekarang Mem Siska, ya. Inilah Mem Siska yang ada di kelas 5 Teachable. Ya. Oke, selanjutnya di kelas 6 ada Mem Agustin. Mem Agustin di kelas 6. Kelas 6 Responsible, dan ada Mr. Jimmy di kelas 6 Attentive. Silakan Mr. Jimmy. Nah, masih ada guru mapel yang lain tadi sudah ada saya sama Mem Riti guru mapel. Ini ada guru mapel yang lain, ada Mem Lucia Kusuma Dewi, tapi Mem Rahel panggilnya, ya Mem Rahel ini. Ya, berikutnya Mem Rahel ngajar apa? Tunggu dulu. Mem Rahel akan ngajar apa tadi? Sebelumnya Pak Oki. Nah, Mem Rahel akan mengajar agama Kristen, ya, di kelas 1 sampai 5 dan bahasa Indonesia khusus kelas 3, ya. Oke, lanjut ada Mr. Hendy, ya, PJOK-nya, olahraganya akan ada Mr. Hendy bersama anak-anak nanti. Kemudian yang selanjutnya ada Mr. Eriko, ya, Mr. Eriko. Yang lalu kan gembala kelas, ya, tapi kali ini saya membutuhkan dia supaya dia bahasa Inggrisnya, kan kuliah bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi supaya bahasa Inggrisnya bisa tereksplor, jadi dia sekarang jadi guru bahasa Inggris, ya. Ini Mr. Eriko. Ada yang lain lagi, TU kami, oh ini lose baru, cantik losenya, asik ini ya. Ini akan mengajar Mandarin, Mem Audrey ini akan mengajar Lose Audrey. Nah, ini baru hari ini belum bisa datang. Yang berikutnya ada Mr. Niko ini akan bantu untuk menjadi guru TIK anak-anak, ya. Ini tadinya kan guru TK, iya masih juga di guru TK tapi bantuin SD untuk ngajar TIK, ya. Ini ada Mr. Eriko. Di mana Mr. Eriko-nya? Ada di TK, sedang kerja. Mr. Niko kan? Oh, saya keliru, tapi pikiran saya Niko. Ya, Mr. Niko. Iya, Mr. Niko. Oke, selanjutnya ada TU kami, tata usaha kami, ada Mem Wahyu dan juga ada Mem Esther. Ya. Tuntas sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Inilah guru-guru dan staf SD Shalom. Kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir, memenuhi panggilan, memenuhi undangan kami untuk datang. Nah, hari ini setelah, tapi apakah ada yang mau bertanya sesuatu? Jangan-jangan karena terlalu sibuk, nanti pertanyaannya ditunda aja. Oke? Kayaknya ditunda aja. Atau mau bertanya masih? Udah usah? Terima kasih. Saya tahu Bapak Ibu sangat sibuk, saya menyita banyak waktunya. Nah, ini setelah ini Bapak Ibu akan ada, boleh meninggalkan tempat Mem dan Mister untuk siap-siap di sana. Ini nanti setelah acara Bapak Ibu bisa ambil buku supaya besok anak-anak tidak bawanya susah. Jadi silakan ambil buku.